Selamat siang, sahabat kata-kata. Jumpa lagi bersama saya Zali. Kali ini sangat spesial sekali. Kita bakalan ngobrol bersama orang yang berada di samping saya. Oke, mungkin udah nggak asing bagi masyarakat Riau pastinya, Pak Ahmad Fitri ya. Beliau adalah Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang punya tugas dan peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terkait dengan pelayanan publik di sektor pemerintah pastinya. Termasuk itu juga soal BUMN gitu ya, BUMD dan badan usaha yang punya keterkaitan terkait dengan pelayanan publik. Nah, sahabat kata-kata pasti penasaran ya, apa sih tugas ombudsman itu dan apa saja yang menjadi kewenangannya. Dan kalau Anda pastinya pernah mengalami ya misalnya mengurus KTP, katakanlah begitu ya, atau mungkin yang punya masalah terkait dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, BPJS juga, itu juga paling sering menjadi aduan di ombudsman. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, udah lama banget ya nggak jumpa ya. Iya. Udah 1 tahun lebih nih kayaknya sahabat. Nah, kali ini kita bakalan ngulik seperti apa, dan pastinya masyarakat Riau dan siapapun yang mendengarkan konten ini harus juga tahu seperti apa sih fungsi ombudsman. Nah, Pak Ahmad, ini kan bicara ombudsman berarti kita bicara soal pelayanan publik biasanya. Ya. Nah, kalau kata undang-undang nih ya sahabat Green, lembaga ombudsman itu punya tugas utama mengawasi jalannya pelayanan publik. Ya. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan mengawasi pelayanan publik itu seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Bang Jali atas waktunya nih ngajak ombudsman berdialog, berdiskusi sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini menarik sekali gitu. Ya, kami kembali ingin menyampaikan apa saja tugas ombudsman. Jadi Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Mengawasi ya? Ya, mengawasi pelayanan publik. Nah, lalu pelayanan publik itu siapa yang melaksanakan? Nah, di Undang-Undang Pelayanan Publik juga disebutkan bahwa pelayanan publik itu diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Ya, dalam hal ini mulai kementerian, lembaga, Pemda, pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota, ya bahkan sampai ke tingkat pemerintahan desa gitu juga menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, selain itu juga pelayanan publik diselenggarakan oleh BUMN, misalnya kita mengenal adanya pelayanan kelistrikan misalnya lewat PLN. Itu bisa juga diawasi? Ya, pelayanan telekomunikasi misalnya yang diselenggarakan oleh Telkom misalnya itu adalah bagian dari pelayanan publik. Nah, termasuk juga BUMD misalnya. Misalnya kita mengenal adanya PDAM minum yang menyelenggarakan pelayanan air bersih misalnya. Kenapa diawasi? Karena itu berkaitan dengan pelayanan publik ya. Nah, termasuk juga BHMN. BHMN ini seperti perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan misalnya. Ini juga artinya institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang tentunya juga akan diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Nah, itu gambaran umum bagaimana pelayanan publik. Lalu bagaimana ombudsman mengawasinya gitu ya. Mungkin hal selanjutnya perlu kami sampaikan, pelayanan publik itu tentu cakupannya sangat luas banget. Nah, lalu ombudsman mengawasinya seperti apa? Nah, kami mengawasinya pertama sesuai dengan tugas ombudsman. Pertama kami menerima laporan. Menerima dulu ya, berarti harus ada laporan yang masuk ya, dulu Pak ya? Betul, menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat yang mengeluhkan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jadi kalau misalnya Bang Jali nih ingin dapat layanan di instansi puas gitu ya buat KTP gitu. Puas, nah maka bisa menyampaikan keluhannya kepada ombudsman.
Oke, jadi pelayanan publik yang dimaksud di sini nggak hanya soal buat KTP, Ya. dana BOS, BPJS, Pak ya, lebih banyak lagi ya. Ya, pelayanan publik juga dituangkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di situ ada 3 jenis pelayanan publik. Oke, apa aja Pertama, tuh, Pak? pelayanan administrasi, pelayanan jasa, Oke. dan pelayanan barang publik. Nah, jadi ada jasa publik, pelayanan administratif, misalnya administratif ini menyangkut dengan dokumen-dokumen Oke, ya. oke. Misalnya kita ingin mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Oke. Di sana ada dokumen mulai KTP, Benar. KK misalnya, akta kelahiran dan sebagainya. Itu contoh pelayanan administratif. Juga misalnya kita ingin dapat paspor, Oke, ya kita perlu ke kantor imigrasi. migrasi. Atau kita ingin bagi yang punya tanah atau punya rumah gitu, ingin buat sertifikat di kantor pertanahan, maka kita perlu pelayanan sertifikat misalnya. Itu yang masuk lingkup administrasi ya. Itu contoh administrasi. Nah, kalau jasa misalnya kita ingin mendapatkan layanan pendidikan, Oke. layanan kesehatan misalnya di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Nah, itu adalah contoh-contoh Jasa, ya? jalan pelayanan jasa. Nah, kemudian ada lagi pelayanan barang publik misalnya. Nah, ini contohnya jalan misalnya. Nah, ya, jalan ini juga bagian pelayanan gitu. Misalnya jalan masih mengalami kerusakan, ataupun misalnya kita ingin mendapatkan pelayanan bus kota ataupun bus transportasi misalnya kalau di Pekanbaru. Itu masuk ya Pak? Ya, itu juga contoh bagaimana barang publik dalam bentuk bus kota Bus gitu, kota, benar. ataupun pesawat itu adalah bagian dari pelayanan gitu, pelayanan publik. Ya. Oke, wah jadi sahabat kata-kata ini banyak banget sebetulnya pelayanan-pelayanan di sektor publik, sektor pemerintahan itu yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan lain sebagainya yang sebetulnya itu bersangkut paut dengan keseharian kita nih. Betul, sahabat kata-kata. Ya. Nah, tinggal lagi seberapa aware nih kita terhadap, karena kan ini bagian dari masukan publik juga terhadap pelayanan publik Pak ya. Betul. Jadi mesti kritis dan mesti melihat jika ada layanan yang tidak optimal yang Anda dapatkan, ya Anda bisa melapor. Nah, tentu ada tata cara. Tapi kita belum masuk ke tata cara melapor, Pak ya. Kita masih ngobrol-ngobrol dulu nih soal layanan publik. Tapi kan Pak, di benak masyarakat memang layanan publik itu masih apa ya? Masih sempit ya, masih wah ngapain ngelapor? Itu kan nggak tugas kita gitu. Nah, sebenarnya Ombudsman sendiri memang dari awal kemunculannya, dari lahirnya itu memang apakah hanya sebatas ada fungsi pengawasan atau juga ada fungsi-fungsi tambahan seperti fungsi edukasi atau juga fungsi yang cepat gitu agar bisa apa ya melakukan audit terhadap pelayanan publik yang dinilai nggak baik oleh masyarakat yang mendapatkan persepsi negatif gitu. Ya, baik Bang Jali. Jadi intinya adalah bahwa tadi yang kami sampaikan menerima laporan ataupun pengaduan itu hanya adalah salah satu tugas ombudsman. Salah satu tugas ombudsman. Banyak tugas ombudsman lainnya. Kami juga punya tugas untuk melakukan pencegahan. Ya, tapi kalau ada laporan masyarakat ke ombudsman, ya maka kami wajib menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan ombudsman. Tapi kami juga ada upaya untuk melakukan pencegahan. Ya, pencegahan ini kami lakukan dengan membangun koordinasi dan kerjasama kepada semua penyelenggara pelayanan publik. Ya, artinya ombudsman tidak hanya mengawasi, tapi kita juga berupaya untuk mencegah. Mencegah itu ya bagaimana supaya dugaan-dugaan maladministrasi yang mungkin bisa terjadi itu bisa dikendalikan atau bisa diminimalisir kalaupun tidak ada sama sekali gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana keterlibatan masyarakat. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pengawasan pelayanan publik ini sebenarnya bukan hanya tugas ombudsman, tapi ya tugas kita semua. Semuanya gitu. dong. Ya, termasuk ya Bang Jali lah ya sebagai bagian dari media. Kita juga punya kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, untuk itu ombudsman juga kami di Riau khususnya juga sudah lama kami melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
bagaimana melibatkan masyarakatnya misalnya? Ya, salah satunya kami misalnya sudah membentuk semacam komunitas yang kami sebut Sahabat Ombudsman. Oke, saya sering dengar itu. Ya, Sahabat Ombudsman. Ya, di sini apa peran itu, Pak? Ya, kami coba menghimpun banyak kelompok masyarakat, ya mulai mahasiswa misalnya, kawan-kawan NGO, kemudian media juga. Bukan hanya mahasiswa, termasuk pelajar juga, siswa pelajar, bahkan kalangan dosen dan kelompok masyarakat lainnya gitu, untuk bisa gitu untuk ikut mengawasi pelayanan publik, dan kami himpun di dalam sebuah komunitas Sahabat Ombudsman. Itu tahun berapa dibentuknya, Pak? Udah lama ya? Itu kami setidaknya dalam 5 tahun terakhir kami sudah membentuk Sahabat Ombudsman. Dan kemudian Sahabat Ombudsman tersebut juga kami bekali gitu, kami bekali dengan pemahaman tentang baik tugas-tugas ombudsman maupun pemahaman tentang pelayanan publik gitu. Nah, jadi karena ombudsman dengan pelayanan publik punya kaitan yang sangat erat, maka kami selalu menyampaikan kepada Sahabat Ombudsman, tentu pertama bagaimana bisa memahami penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian bagaimana bisa mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan juga tentu bagaimana bisa bekerja sama dengan ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini yang sudah lama kami lakukan. Pak Ahmad, kalau kita bicara soal pelayanan publik nih, mungkin juga jadi informasi bagi masyarakat. Sebenarnya apa sih ukurannya sebuah pelayanan publik itu dikatakan tidak mencapai standar kualitas pelayanan yang prima gitu, sehingga kita bisa ngatain ini pelayanan publiknya nggak bagus nih, perlu diadukan begitu. Apa ukurannya sih? Ya, ukurannya pertama adalah terkait dengan kepatuhan. Terlebih dahulu kepatuhan. Nah, kepatuhan di sini perlu kami sampaikan kepada pendengar semua bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Undang-Undang Pelayanan Publik juga sudah mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan. Sebenarnya tolok ukurnya pelayanan publik ini adalah standar pelayanan. Standar pelayanan itu kami contohkan adanya persyaratan pelayanan, adanya jangka waktu pelayanan, kemudian adanya prosedur pelayanan. Yang tak kalah penting juga adanya biaya ataupun tarif pelayanan, kepastian biaya ataupun tarif pelayanan. Jika pelayanan itu tidak ada biaya, maka mesti disampaikan bahwa gratis atau tidak dipungut biaya. Tapi jika memang ada biaya, maka disebutkan biayanya apa, standarnya apa, apakah ada PNBP-nya dan segala macam gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan standar pelayanan, salah satu standar pelayanan gitu. Nah, kami ombudsman sudah lama menilai tadi, karena Bang Jali mengatakan apa tolok ukurnya gitu, kualitas sebuah pelayanan. Kami sudah lama melakukan penilaian yang kami sebut penilaian kepatuhan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, dalam hal ini ombudsman ingin melihat kepatuhan dulu, Bang Jali. Jadi belum kualitas. Patuh dulu. Jadi patuh ini maksudnya adalah kita punya undang-undang pelayanan publik. 25/2009 Pak ya. Undang-undang ini dipatuhi atau tidak? Gitu. Nah, kami ingin melihat itu, dan itu yang sudah kami lakukan sejak tahun 2015. Kami menilai pelayanan khususnya ya di Pemda, mulai provinsi sampai kabupaten kota. Nah, di situ kami ingin melihat tingkat kepatuhannya. Nah, sampai tahun 2019, 2015, 2019, 2020 karena pertimbangan pandemi kami tidak bisa melakukan penilaian. Tahun ini kembali kami lakukan penilaian. Nah, jadi hasilnya bagus atau enggak, Pak? Nah, hasilnya ya, ini yang menarik ya kalau disampaikan. Hasilnya kami juga ingin menyampaikan dalam menilai Pemda Kabupaten Kota di Riau ini, kami memang tidak bisa menilai sekaligus setiap tahun. Ya, misalnya 2015 itu kami menilai Pemda Provinsi, Pemda Kota Pekanbaru,
kemudian ada Kabupaten Inhil, kemudian ada Kota Dumai. Bertahap kami lakukan penilaian dan selanjutnya tahun berikutnya kami nilai lagi. Nah, untuk provinsi sejak tahun 2016 hasil penilaian kami kepatuhan di Pemda provinsi sudah tinggi. Sudah tinggi Pak ya? Sudah tinggi. Jadi hasil penilaian ombudsman itu ada 3 kategori kepatuhan. Pertama kepatuhan tinggi atau zona hijau, kemudian ada kepatuhan sedang atau zona kuning, ada juga kepatuhan rendah ataupun zona merah. Nah, tahun selanjutnya sejumlah kabupaten kota di Riau juga kepatuhannya sudah tinggi. Mulai misalnya Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru. Udah mulai bagus Pak ya? Ya, sudah kepatuhannya sudah tinggi sejak tahun 2018 kami nilai kepatuhannya sudah tinggi. Nah, kemudian menyusul kabupaten lain juga kepatuhannya sudah tinggi, mulai Kabupaten Kuantan Singingi misalnya, Inhil, kemudian Inhum. Ya, artinya total sampai tahun 2019 ada 12 kabupaten kota yang kami nilai, 9 kabupaten kota kepatuhannya sudah tinggi. Masih ada yang sedang gitu. Masih ada 3 yang sedang, tapi tidak ada yang rendah. Merah ya? Ya, tidak ada yang kepatuhan rendah. Ya, dari kondisi ini ya kami melihat, ombudsman melihat ya setidaknya dari sisi kepatuhan untuk pelayanan publik di Pemda yang ada di Riau sudah bagus ya, karena sebagian besar sudah tinggi. Nah, tentu harapan kita ketika penyelenggara pelayanan sudah patuh, tentu dampaknya adalah kualitas. Benar. Harapan kita seperti itu gitu. Nah, dan namun kembali kami sampaikan, ombudsman belum menilai kualitas. Belum sampai kualitas Pak ya? Belum menilai kualitas. Jadi kami belum bisa menyimpulkan bagaimana. Kenapa? Karena ukuran-ukurannya Pak? Atau... Ya, karena ketika menilai kualitas, kita tentu akan melibatkan masyarakat pengguna layanan. Betul. Pengguna layanan. Nah, saat ini karena sifatnya masih kepatuhan, penilaian yang kami lakukan memang sifatnya masih bagaimana melihat kesiapan penyelenggara pelayanan publik. Jadi kami belum melihat pandangan masyarakat atas pelayanan tersebut gitu. Tentu perlu survei, perlu metode-metode lagi Pak. Ya, nah itu terkait penilaian kepatuhan yang kami lakukan. Kedepannya tentu ombudsman akan juga melihat bagaimana kualitas pelayanan. Tapi kembali kami sampaikan kenapa ombudsman masih melihat sisi kepatuhan, karena ini sifatnya mendasar. Sifatnya paling mendasar. Itu tadi kami sampaikan, kita punya undang-undang pelayanan publik. Undang-undang ini dipatuhi atau tidak. Nah, kalau selama ini nih Pak, kalau kita tahu tadi kan kita udah ngomongin banyak sektor layanan publik ya. Nah, yang paling sering diadukan oleh masyarakat ke kantor ombudsman, ini ranking satunya pelayanan sektor apa nih Pak? Ya, ini angka-angka ini juga menarik untuk kami sampaikan. Ya, memang sejak tahun 2012 itu ya tepatnya bulan Oktober kita mulai dibentuk, mulai bertugas. Ya Oktober ke Desember itu kan tidak lama, kita 3 bulan. Ketika itu kita baru hanya hanya 5 laporan masyarakat ketika itu, karena ya lembaga kita baru kita masih memperkenalkan diri kepada masyarakat, kepada penyelenggara pelayanan. Nah, kemudian pada tahun 2013 kami lihat sudah mulai adanya keinginan masyarakat itu untuk mendapatkan pelayanan ombudsman dengan menyampaikan laporan ataupun pengaduannya gitu terhadap pelayanan publik. Ketika itu ada sekitar 160 lebih masyarakat yang mengadu ke ombudsman. Ramai ya Pak? Ya, itu 2013 ya. Nah, selanjutnya juga semakin meningkat masyarakat yang mengadu, mencapai lebih 250 laporan di tahun selanjutnya. Dalam perkembangannya kemudian saat ini juga setidaknya setiap tahun lebih 100 laporan masyarakat yang disampaikan kepada ombudsman. Nah, lalu apa saja yang paling banyak diadukan? Ya, memang kalau kami amati dari data-data jumlah laporan yang masuk,
sebagian besar pelayanan di bidang pertanahan. Pertanahan banyak ya? Ya, Oke. itu juga banyak di lapangan ke Ombudsman. Pelayanan pendidikan. Pendidikan. Ya, Oke. pelayanan pendidikan juga banyak disampaikan kepada Ombudsman. Memang persoalan pendidikan pada momen-momen tertentu itu selalu banyak dikeluhkan ya. Misalnya pada saat PPDB. Oke, penerimaan peserta didik baru ya. Peserta didik Oke. baru. Kemudian pada saat ujian nasional. Ujian misalnya. nasional. Dulu ada ujian nasional ya. Oke. Nah, itu juga momentum banyaknya Pengaduan. pengaduan terhadap pendidikan. BPJS banyak nggak Pak? BPJS dulu banyak diadukan, tapi belakangan kami lihat tingkat mulai. pelayanannya, pengaduannya semakin menurun. Sebenarnya BPJS ini, kalau kami lihat jumlahnya ya, juga terkait dengan pelayanan kesehatan. Oke. Jadi BPJS di sini ada kaitan dengan pelayanan di rumah sakit. Gitu. Oke. Nah, jadi kami tidak melihat di satu sisi pelayanan BPJS saja, tapi ada kaitan dengan pelayanan Rumah di sakit, ya. Karena ketika BPJS ini dikeluhkan, yang kami amati sekitar tahun 2016 itu lebih kepada persoalan rujukan. Oh, rujukan. Ya, Oke. jadi banyak ketika itu awal-awal BPJS, banyak pasien BPJS, pasien rumah sakit Oke. yang dirujuk dari kabupaten kota. Oke. Nah, dirujuk misalnya ke rumah sakit Arjuna. Oke. Nah, ketika itu banyak yang tidak bisa dilayani dengan baik. Nah, ketika menggunakan fasilitas BPJS. Nah, persoalan itu kemudian belakangan kami lihat sudah semakin bagus pelayanannya, artinya keluhan-keluhan terkait pelayanan BPJS juga semakin sedikit Diperbaiki ya. Ya, itu fenomena. Oke. Kalau Bang Jali Iya. melihat bagaimana pelayanan di BPJS. Oke. Karena ini sistemnya ini ya rujukan bertingkat gitu ya, Ya. pengobatan dengan sistem. Ya, rujukan. karena penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS itu kan sifatnya bertingkat gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau kita sakit, Iya. ya saya pun misalnya saat ini sebagai peserta BPJS kalau sakit kan ke klinik. Ke klinik dulu vaskes pertamanya Vaskes gitu pertama ya. dulu gitu. Oke. Vaskes pertama dulu. Nanti kalau tidak bisa vaskes Baru naik pertama lagi gitu ya. barulah minta rujukan gitu Rujukan. ke rumah sakit, Rumah sakit. gitu. Nah, itu pun kalau sudah cukup di klinik ya Ya, sudah selesai. udah sembuh di klinik sudah alhamdulillah gitu ya. Oke. Oke, wow. Ini banyak banget informasinya sahabat Green ya. Ini memang menarik kalau kita bicara. Nah, inilah gunanya kita ingin ulik-ulik bersama Pak Ahmad ya, selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, terkait dengan ya pastinya kita bisa kolaborasi dengan Ombudsman Ya. untuk memantau ya sistemnya seperti apa nanti. Di ujung Pak Ahmad akan kasih gambaran atau ide-ide seperti apa. Nah, kita ngobrol lagi nih Pak Ahmad. Ya. Ini terkait dengan tugas ombudsman juga. Ini kan kadang-kadang ada juga persepsi atau opini di masyarakat bahwa ombudsman itu kan apa ya, terkesan hanya menerima aduan, menerima laporan, ditampung gitu Ya. kan. Nah, tapi penindaklanjutannya atau yang sifatnya judgement atau ada hukuman Ya. itu ombudsman nggak ada kewenangannya. Balik ke pangkal tadi, kewenangan sebenarnya apakah memang hanya sebatas mengawasi lalu memediasi, atau memang ombudsman juga punya semacam apa ya, semacam peran untuk melakukan punishment atau Ya, hukuman Pak Ahmad? Ya, ini pertanyaan menarik dari Bang Jali. Ini saya kalau biasanya dalam forum diskusi, dialog, ya apalagi di kampus-kampus, Di ya, kampus-kampus, banyak ya. mahasiswa menanyakan, Oke. ya ombudsman apa punya kewenangan gitu untuk memberikan sanksi. Nah, Kali ini di mobil kita bicaranya guys. ya ini juga penting kami sampaikan. Ya tentu kita sebagai lembaga negara menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang kita miliki. Iya.
Nah, kewenangan kami Ombudsman diamanatkan oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Nah, tentu di sini tidak ada memang kewenangan Ombudsman untuk memberikan sanksi. Oke, nggak ada bunyi memberikan sanksi. Tidak ada memberikan sanksi kepada penyelenggara pelayanan publik yang terbukti misalnya melakukan kesalahan ataupun maladministrasi. Namun, Ombudsman bisa menyampaikan saran ataupun rekomendasi ke atasan penyelenggara tersebut, pelaksana layanan tersebut untuk diberikan sanksi gitu, pada pelaksana layanan tersebut. Nah, lalu apakah selama ini Ombudsman sudah sampai ke sana? Ya, khusus kami di Riau, ya selama ini kami belum sampai ke tahap untuk menyarankan ataupun memberikan sanksi kepada pelaksana tersebut. Kami kenapa demikian? Kami juga ingin menyampaikan, pertama kami dalam menjalankan tugas Ombudsman tadi kembali kami sampaikan kita diamanatkan undang-undang, ada kewenangan-kewenangan. Nah, terkait pengaduan ini kami juga ingin menyampaikan kepada pendengar, pada masyarakat Riau khususnya, bahwa Ombudsman dalam menindaklanjuti pengaduan juga mesti bersikap independen. Ya, kita mesti netral. Jadi kita independen netral, artinya setiap keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Ombudsman itu mesti kami klarifikasi. Jadi dalami gitu ya. Ya. Jadi misalnya ini Bang Jali mengeluhkan pelayanan instansi A. Nah, kami tentu tidak langsung menyalahkan gitu ya. Kami tidak langsung menyalahkan. Kami minta penjelasan terlebih dahulu. Dan Ombudsman berhak memanggil ya, Pak? Ya, kita punya kewenangan untuk memanggil. Nah, penjelasan ini bisa kami lakukan dengan mengundang atau memanggil ke kantor Ombudsman. Bisa kami juga ke lapangan untuk melihat kondisi langsung di lapangan. Dan nggak bisa dihalang-halangi ya, Pak? Ya. Nah, disitulah kemudian kami menyimpulkan gitu. Setiap semua laporan wajib kami tindak-lanjuti. Jadi kami tidak ada mendahulukan laporan tertentu gitu ya. Nah, semua wajib kami tindak-lanjuti tentu sesuai dengan prosedur yang ada di Ombudsman. Nah, sampailah kami pada kesimpulan, Bang Jali. Kesimpulannya adalah apakah laporan itu ada maladministrasi atau tidak? Ya. Kalau dia ada maladministrasi, maka kami menyampaikan saran kepada instansi yang dilaporkan supaya dilakukan perbaikan. Melakukan perbaikan tentu sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, dalam perjalanannya laporan tersebut juga ada yang tidak ditemukan maladministrasi. Nah, kalau tidak ditemukan maladministrasi, ya tentu gitu. Kalau saya jadi pelapor, tentu saya kecewa gitu ya. Kita sudah mengadu ke Ombudsman, tapi Ombudsman menyebut tidak ada maladministrasi gitu. Ada yang begitu, Pak ya? Ya tentu ya kesimpulan kita seperti itu, dan kita juga memaklumi kalau ternyata masyarakat ada yang tidak puas. Nah, tidak puas. Tapi disitulah kami diuji. Kami diuji. Maksudnya independensi tadi. Independensi Ombudsman itu diuji di situ, netralitas kita, imparsial kita diuji dengan menyimpulkan dua tadi gitu, apakah ada maladministrasi atau tidak. Nah, ya konsekuensinya kalau ya mungkin yang tentu semua pelapor harapannya keinginannya bisa dipenuhi. Nah, ketika Ombudsman misalnya menyimpulkan tidak ada maladministrasi, artinya keinginannya tidak dipenuhi. Nah, di sini tentu ada kekecewaan pelapor, tapi kembali kami menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan, kesimpulan yang kami sampaikan tentu berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun tindak lanjut yang kami lakukan, dan itu tentu mesti kami tanggung jawabkan. Jadi itulah tadi sahabat Green ya, luar biasa tugas dan fungsi kewenangan Ombudsman. Jadi Ombudsman itu punya akses untuk memberikan masukan apabila instansi pelayanan publik itu melakukan maladministrasi atau penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan. Nah, itu nanti bisa ditindak oleh lembaga terkaitnya. Nah, ada dua lagi nih Pak menjelang kita closing. Ini
juga berkaitan dengan apa ya, keluhan-keluhan di masyarakat terkait dengan cara melapor. Oke. Nah, apalagi di masa pandemi COVID, Ya. ini semua orang platformnya digital, teknologi, online Oke. dan segala macam. Nah, sebenarnya tata cara atau prosedur ketika masyarakat mendapatkan satu pelayanan yang kurang prima, Ya. atau masyarakat melihat hal-hal yang tidak optimal dalam proses Ya. pelayanan, seperti apa tata cara membuat pelaporan ya, Pak Ahmad? Ya, mekanisme mengadu atau melapor ke ombudsman ya menurut kami mudah untuk dilaksanakan. Pertama, silakan untuk datang langsung ya. Datang langsung ya. Datang langsung ke kantor ombudsman, dan ya setiap hari kami punya petugas gitu yang menerima masyarakat yang menyampaikan laporan kepada ombudsman. Nah, kemudian kami juga melayani laporan yang disampaikan lewat surat, Oh, oke. lewat pos. Ada juga, Pak ya? Ya, banyak gitu, banyak. Oke. Nah, dan sebenarnya kami juga memiliki gitu kanal lain, misalnya bisa melalui email, ya oke. bisa melalui nomor WA kami, Oke. dan tapi justru berdasarkan data-data yang kami miliki, sebenarnya sebagian besar masyarakat itu ingin datang langsung. Ingin datang langsung, Pak Ya. Ingin datang langsung kami lihat. Biar Malahan puas gitu ya. yang lewat surat itu nomor 2. Nomor 2 ya. Iya. Nah, sebenarnya pada masa pandemi kami sudah lama menyampaikan kepada masyarakat Riau, khususnya untuk mengadu di ombudsman bisa tidak mesti datang langsung gitu, tapi umumnya masyarakat tetap ingin datang langsung, dan kami tentu juga berkewajiban untuk melayani masyarakat gitu. Nah, kenapa demikian? Memang ketika masyarakat menyampaikan keluhannya, ya biasanya mereka akan ingin langsung berkeluh kesah. Iya, berkeluh kesah. Ya, ingin Tumpah langsung ruah. berkeluh kesah, dan ya kami ombudsman sudah siap gitu, sudah siap untuk menampungnya. Iya. Kemudian ya tentu kita mesti empati ya dengan Iya. apa yang disampaikan oleh masyarakat yang Itu mengadu. biasanya kalau melaporkan itu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, data, informasi akurat, dokumen Ya. segala macam. Yang ya kami memang punya persyaratan, tentu minimal mesti ada identitas ya, identitas bahwa yang mengadu itu memang yang bersangkutan gitu. Nah, yang kedua, kami juga minta supaya masyarakat menyampaikan kronologisnya. Ada bukti-bukti Ya, ya. apa persoalan yang dihadapinya, dan tentu yang paling penting kami tanya adalah keinginannya apa, harapannya apa, harapan masyarakat itu atas masalah yang dihadapinya apa gitu. Nah, disitulah kami nantinya akan menjalankan tugas untuk memenuhi harapan. Nah, misalnya Manjali, misalnya ini ingin mendapatkan pelayanan administrasi di mana, misalnya instansi mana, tapi ternyata dalam jangka waktu tertentu belum juga selesai. Belum selesai. Misalnya dijanjikan 1 minggu, Oke. Tahu sebulan gitu. sebulan tak selesai. Nah, harapan Manjali tentu ingin cepat selesai. Nah, kami ombudsman kan yang akan kami tanyakan kepada instansi yang dilaporkan adalah bagaimana supaya pelayanan ataupun layanan yang didapatkan Manjali bisa diselesaikan, bisa terpenuhi gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Artinya intinya ombudsman dalam menjalankan tugas fokus kepada memenuhi harapan pelapor. Tapi kembali kami sampaikan bahwa kesimpulan kami ada 2 gitu. Oke. Kalau dia ada maladministrasi, tentu saran kami adalah supaya pihak terlapor melaksanakan saran ombudsman untuk memenuhi harapan pelapor. Tapi juga kami bisa menyimpulkan tidak ada maladministrasi. Oke. Baik. Nah, terakhir sekali nih Pak Ahmad Fitri ya, dan sahabat kata-kata juga, ini penting sekali bagi kita. Intinya bagaimana kita kolaborasi ke depan, Ya. melihat atau mengawasi jalannya proses pelayanan publik, walaupun secara institusional ombudsman diamanahkan oleh undang-undang untuk melakukan itu. Nah, Ya. apa nih harapan Pak Ahmad ke depan
agar ombudsman ini memang menjadi lembaga yang bisa menengahi antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah dalam memberikan pelayanan. Kadang-kadang ini kan masyarakat ingin serba cepat, dilayani dengan ramah, penuh etika dan cepatlah intinya. Sementara pemerintah punya keterbatasan dari sisi SDM, teknologi. Nah, apa yang jadi harapan agar kualitas layanan publik kita ke depan itu jadi prima? Ya, salah satu solusi penting ya supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik dan kualitasnya prima adalah ada dua sisi di sini ya. Tadi disampaikan Bang Jali bahwa paket pelayanan ini ada dua sisi. Pertama, sisi penyelenggara pelayanan publik. Di sini baik pemerintah maupun tadi kami sampaikan ada BUMN, BUMD, BUMN, dan kemudian ada sisi lain adalah masyarakat selaku pengguna layanan. Undang-undang pelayanan publik juga sudah menyampaikan adanya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik ada kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan. Masyarakat juga demikian gitu. Sebagai pengguna layanan publik ada hak-hak yang mesti didapatkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Nah, selanjutnya masing-masing juga punya kewajiban. Penyelenggara, pemerintah juga punya kewajiban. Artinya ketika ingin memberikan pelayanan ada kewajiban-kewajiban yang ada hak-hak yang mesti mereka dapatkan juga gitu. Nah, masyarakat juga demikian, pengguna layanan juga demikian. Tadi ketika ada hak-hak yang ingin didapatkan, tapi juga ada kewajiban-kewajiban gitu. Ya, kewajiban itu salah satunya adalah bagaimana untuk mematuhi standar pelayanan, artinya mendapatkan pelayanan itu sesuai dengan standar pelayanan. Nah, penyelenggara begitu juga, kewajiban mematuhi standar pelayanan, memiliki standar pelayanan, dan kemudian tapi penyelenggara juga berhak supaya pelayanan yang mereka laksanakan bisa diikuti gitu oleh pengguna layanan berdasarkan standar pelayanan. Jadi jangan sampai juga pengguna layanan mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah, ini juga bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh baik masyarakat maupun pengguna layanan gitu. Jadi kuncinya menurut saya supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana supaya tentu pertama pemerintah mesti menyelenggarakan pelayanan dengan berpedoman pada standar pelayanan. Harus totalitas ya Pak, memberikan pelayanan. Ya, nah demikian juga masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan dengan mengikuti standar pelayanan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya pelayanan itu mesti didapatkan selama sekian hari, ya kita jangan minta cepat juga gitu. Nah, jadi disitulah makanya ada masing-masing punya hak dan kewajiban. Jika itu bisa dilaksanakan, tentu pelayanan akan bisa berjalan dengan baik. Baik, oke, sahabat kata-kata, itu tadi perbincangan kita terkait dengan apa itu ombudsman, tugas-tugasnya apa saja, kewenangannya apa saja. Langsung on the car ya bersama Kepala Ombudsman Perwakilan Riau Pak Ahmad Fitri. Semoga ini bisa menambah nilai informasi buat Anda semuanya. Untuk kita sebagai masyarakat tentunya punya awareness, punya kepedulian bagaimana membuat kualitas pelayanan lebih jadi prima gitu. Dan tentunya ini yang untungkan kita juga ya, pemerintah punya tingkat kepercayaan yang tinggi di tengah masyarakat, dan masyarakat pun mendapatkan pelayanan prima yang optimal dari pemerintah. Mungkin punya pesan terakhir kepada masyarakat Pak Ahmad terkait dengan gimana ke depan harus partisipasi lagi dan kalau pengen ke ombudsman, saya yakin ada media sosialnya juga atau bisa langsung datang ke kantor ombudsman, barangkali mungkin ada yang belum tahu. Ya, baik Bang Jali dan juga sahabat kata-kata ya, intinya adalah bahwa pelayanan
pelayanan publik yang baik, yang berkualitas tentu harapan kita semua ya. Harapan kita semua, bukan hanya harapan kami Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik, tapi juga harapan semua elemen masyarakat. Nah, lalu bagaimana kita bisa mencapai tingkat kualitas pelayanan yang baik? Tentu kami juga Ombudsman mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik ini. Lalu bagaimana mengawasinya? Gitu. Mengawasi pelayanan publik salah satunya adalah dengan menyampaikan pengaduan atas persoalan-persoalan pelayanan publik. Lalu menyampaikan pengaduan ini, laporan ini bukan hanya kepada Ombudsman. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Ombudsman dan Undang-Undang Pelayanan Publik juga mengamanatkan bahwa semua penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki unit pengaduan. Nah, kami unit pengaduan. Ya, nah artinya kenapa penting adanya unit pengaduan? Karena sebelum mengadu ke Ombudsman, maka masyarakat terlebih dahulu mengadu ke unit pengaduan yang itu ada. Sudah ada, Pak? Ya, itu sudah kami. Memang tidak semua. Tidak semua ya. Nah, persoalannya adalah memang saat ini tidak semua penyelenggara pelayanan publik memiliki unit pengaduan. Nah, dan untuk itu kami Ombudsman juga selalu mendorong penyelenggara pelayanan publik supaya punya unit pengaduan dan kemudian mengelola dan menempatkan petugas yang kompeten dalam mengelola pengaduan. Nah, ketika masyarakat sudah mengadu ke unit pengaduan dan kemudian belum juga mendapatkan tanggapan yang baik, nah maka silakan mengadu ke Ombudsman. Nah, inilah kami mengharapkan adanya partisipasi masyarakat ini, artinya masyarakat jangan diam saja. Jangan diam saja, dan lebih bagus menyampaikan keluhannya di kanal-kanal yang ada unit pengaduan ya, dibandingkan misalnya sekedar menyampaikan berkeluh kesah jadi anarkis di media sosial misalnya. Nah, kalau kita mungkin sekedar berkeluh kesah di media sosial tidak ada yang merespon, kan kita juga tidak puas juga. Benar. Mungkin silahkan mengadu pertama tentu ke unit pengaduan yang ada, yang selanjutnya ya kita silakan ke Ombudsman. Nah, itu tunggu apa lagi sahabat Green ya. Pak Ahmad mengajak kita semua untuk lebih aware, lebih partisipatif untuk melihat pelayanan publik yang nggak prima. Ya silakan diadukan langsung kalau ada ke unit pengaduan, kalau memang tidak bisa langsung ke Ombudsman. Nah, kurang lengkap apa lagi ya? Mudah-mudahan bisa menjadi sumber informasi tambahan buat kita dalam memahami dan mengenali Ombudsman ya. Kurang lebih udah 40 menit Pak, kita jalan-jalan. Luar biasa ini, keliling kota ya. Terima kasih Pak Ahmad Fitri, Kepala Ombudsman Perwakilan Riau. Sukses selalu dalam menjalankan tugas-tugas pentingnya dalam mengawal pelayanan publik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa semakin mendorong bagaimana para pelayan publik kita, baik yang di sektor pemerintah ataupun privat, bisa lebih menjalankan etika-etika dalam melayani publik tentunya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat kata-kata, kita bakalan jumpa lagi dalam edisi yang berbeda dengan topik dan narasumber yang berbeda pastinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.